Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua model ya nanti konfigurasi elektron. Yang pertama itu berdasarkan bor ya. Jadi saya tulis konfigurasi elektron yang pertama itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan bor. Konfigurasi elektron menurut bor. Bor terus tambah lagi buri ya, bor buri. Ada dua. Bor buri. Apa sih konfigurasi elektron menurut bor dan buri ini? Dia mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti pada jalur-jalur lintasan tertentu. Jadi pada jalur lintasan tertentu atau tertentu atau tingkat energi tertentu. Tingkat energi tertentu yang disebut dengan istilahnya yaitu kulit elektron. Nah, perlu diingat di sini ada aturan untuk konfigurasi elektron menurut bor dan buri. Aturannya gimana? Yaitu yang pertama dimulai lintasan terdekat dengan inti. Jadi dimulai dari lintasan terdekat dengan inti. Inti apa maksudnya? Inti atomnya ya, inti. Yaitu kulit yang pertama, itu adalah kulit K. Oke. Kemudian baru lanjut setelah K, kemudian lanjut L, M, N, O dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah elektron maksimum tiap kulit itu dirumuskan dengan rumus 2n kuadrat. Nah, jadi ini harus paham dulu. Jadi nanti lintasannya terdekat yaitu kulit K, setelah K baru L, M, N, O dan seterusnya. Kemudian jumlah elektron maksimumnya adalah 2n kuadrat. Maka bisa disimpulkan di sini kulit K itu N-nya adalah 1. Maka jumlah elektron maksimum rumusnya jadi apa? 2n kuadrat. Berarti nanti 2, N-nya diganti angka 1, 2 kali 1 kuadrat. Maka maksimumnya adalah 2. Kulit L itu N-nya adalah 2. Maka jumlah elektron maksimum adalah kita masukkan ya ke rumus 2n kuadrat, berarti 2 kuadrat 4 kali 2 berarti 8. Kulit M itu N-nya adalah 3. Maka 2n kuadrat kita masukkan di sini adalah 2 kali 3 kuadrat 9 kali 2 berarti 18. Kulit N itu N-nya adalah 4. Berarti kalau kita masukkan rumus 2n kuadrat sama dengan 2 kali 4 kuadrat 16 berarti 32. Oke, jumlah kulit O itu N-nya adalah 5. Kalau kita masukkan ke sini 2n kuadrat sama dengan 2
kali 5 kuadrat 25 kali 2 berarti 50 dan seterusnya. Inilah jumlah elektron maksimum tiap kulit. Contoh sekarang kita kasih contoh. Misalkan saya punya lambang atom, saya lambangkan X. Nah, X itu 12. Gimana konfigurasi elektron menurut Bohr? Yaitu kita pakai K, L, M, N, O. K maksimum berapa? 2. Kemudian L maksimum berapa? 8. 2 tambah 8, 10. 10 berarti sisa berapa? 2. Nah, seperti ini. Nah, 2 ini disebut namanya adalah EV. EV itu sama dengan elektron valensi. Oke, elektron valensi adalah elektron terakhir. Nah, biasanya dia akan menentukan nanti golongan. Nanti ada materi sendiri tentang golongan ya, GOL. Itu tentang menunjukkan tentang materi golongan sendiri ya. Oke, nah di sini ingat ya, saya tuliskan ingat. Oke, golongan elektron valensi EF ini maksimum sama dengan 8 ya, ingat-ingat karena golongan itu maksimum 8 ya, ada 8A ada 8B biasanya gitu ya. Nah, contoh misalkan saya kasih X20, gimana pakai konfigurasi elektron Bohr ini? Berarti kulitnya adalah kulit apa? K, L, M, N, O. Berarti awalnya adalah 2, 8, 2 tambah 8 berapa? 10. Supaya jadi 20 harusnya ini ditulis 10. Tapi ingat, kalau kita tulis 10 di sini, elektron valensi maksimum adalah 8. Maka kita nggak boleh langsung tulis 10. Maka kita kembali ke rancangan di sini. Berarti 10 itu mendekati berapa? 8. Maka kita pakai 8. Sisa berapa? Sisa 2. Inilah yang disebut dengan namanya elektron valensi. Oke, contoh lagi misalkan saya punya X. Misalkan 55. Yuk kita coba. K, L, M, N, O. Oke, K maksimum 2. L maksimum 8. M maksimum 18. Harusnya ini nanti nambah 32. Tapi sebelum kita tambah, kita cek dulu. 2 tambah 8, 10 tambah 18, 28. 28 saya tambah 32, maka yang terjadi adalah 60. Padahal ini totalnya hanya berapa? 55. Maka nggak boleh kita tulis 32, maka kembali lagi ke 18. Berarti saya tulis 18. Oke, 2 tambah 8 berarti 10, tambah 18 berarti 28. 28 ditambah 18 berarti 46. 46 berarti kurang 9. Boleh nggak ini ditulis 9? Tidak boleh. Kenapa? Karena maksimumnya harus berapa? 8. Maka supaya boleh ini saya tulis adalah 9. Maka mendekati angka berapa? 8. Sisa berapa? Sisa 1. Maka ini saya tulis KLMNOP. Ditambah lagi. Berarti inilah yang disebut dengan namanya elektron valensi. Oke. Paham ya? Oke. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan konfigurasi elektron menurut Bohr. Oke, berikutnya yang nomor 2 itu nanti akan kita coba berdasarkan teori mekanika kuantum. Jadi yang nomor 2 adalah konfigurasi elektron. Nah, nanti ini berdasarkan teori atom. Ini berdasarkan yaitu teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum. Oke. Apakah ada perbedaan? Maka nanti kita akan bicara di sini adalah orbital ya. Oke.
Gimana penjelasannya? Nanti untuk teori berdasarkan mekanika kuantum, dia itu berdasarkan 3 aturan utama. Ini harus berdasarkan 3 aturan utama. 3 aturan utama. Apa aja itu? Nah, yang pertama nanti dia berdasarkan yaitu prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau. Ini yang pertama. Yang kedua, dia berdasarkan yaitu larangan Pauli. Larangan Pauli. Yang ketiga dia akan berdasarkan yaitu aturan Hahn. Supaya nanti lebih paham lagi, maka ketiga ini akan saya terangkan ya, apa aja yaitu prinsip Aufbau, apa itu larangan Pauli, dan apa itu aturan Hahn. Saya tulis di atas ini. Oke. Yang pertama kita coba prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau. Ini apa sih prinsipnya berkaitan dengan teori atom mekanika kuantum ini? Nah, Aufbau mengatakan bahwa pengisian elektron pada orbital, tadi pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit, dengan tingkat energi rendah, jadi tingkat energi rendah menuju ke tingkat energi yang tinggi, Nah, ini harus paham dulu. Jadi dari tingkat energi yang rendah menuju ke tingkat energi yang tinggi. Logikanya berdasarkan bilangan kuantum utama nanti ya, yaitu contoh misalnya 1s2, nanti 2s2, kemudian 2p6 dan seterusnya. Jadi dimulai dari 1, 2, 2 dan seterusnya ya, tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Kemudian yang kedua, menurut aturan larangan Pauli. Gimana larangan Pauli? Nah, dia menjelaskan bahwa elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Berarti keempat bilangan kuantum yang sama. Nanti kita pelajari ya, yang sama. Contoh misalkan saya punya He itu 2. Nanti konfigurasinya adalah 1s2. Nah, kalau kita cek di sini maka nanti kemungkinan N-nya itu adalah 1, kemudian L-nya nanti 0, M-nya adalah 0, kita pelajari di bilangan kuantum nanti, S-nya adalah plus setengah, atau kemungkinan kedua N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, spin-nya adalah min setengah. Jadi keempatnya tidak ada yang, mesti ada yang nggak sama. Itu larangan Pauli. Yang ketiga itu adalah aturan Hahn. Aturan Hahn. Apa itu aturan Hahn? Aturan Hahn mengatakan bahwa pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama
yang sama, mula-mula secara paralel menempati orbital secara sendiri-sendiri. Jadi awalnya secara sendiri-sendiri. Baru setelah itu berpasangan. Itu baru kemudian berpasangan. Nah, jadi nggak boleh langsung berpasangan ya, sendiri-sendiri, kemudian berpasangan. Oke. Contoh misalkan ada soal gini nanti 3P4. Nah, P itu nanti ada 3 orbital. Nah, gini. Lah, nggak boleh seperti ini kan ada 4, 1, 2, 1, 2. Ini yang salah. Oke. Yang betul gimana? Lah, yang benar seperti ini. Nah, 1, 2, 3 ya. Ini kan ada 4, berarti masuk paralel sendiri-sendiri dulu. 1, 1, 1. Setelah habis baru dia berpasangan. Inilah yang betul. Itulah aturan Hans. Oke. Perlu diingat juga di sini ya, saya tulis. Nah, perlu diingat juga. Apa yang harus diingat? Yaitu bahwa kulit terdiri dari subkulit. Yang pertama adalah kulit itu terdiri dari subkulit. Itu yang pertama. Yang kedua, subkulit terdiri dari orbital. Oke. Yang ketiga, ini harus perlu diingat, orbital menampung maksimum berapa? Yaitu adalah 2 elektron. Nah, ini harus paham dulu. Ingat-ingat ya. Kulit terdiri dari subkulit. Di dalam subkulit terdiri orbital. Orbital itu kalau bahasa gampangnya itu adalah rumah elektron. Nah, artinya tempat di mana elektron itu ditemukan ya. Tempat di mana elektron ditemukan itu namanya orbital. Kalau cara gampangnya gitu. Tempat di mana elektron ditemukan. Nah, dari sini maka kita bisa menyimpulkan ya, untuk S ternyata ada satu orbital. Oke. Lah, S itu adalah subkulit ini. Nah, ini namanya subkulit. Subkulitnya S satu orbital. Kalau P, subkulit P itu adalah 3 orbital. Masih ingat tadi, satu orbital maksimum 2 elektron. Berarti untuk S ini maksimum dia menempuh adalah 2 elektron. Untuk P berarti maksimum 6 elektron. Kemudian untuk D ternyata ada berapa? Ada 5 orbital. Untuk F, subkulit F itu ternyata ada 7 orbital. Jadi kesimpulannya untuk yang D maksimum elektron, maksimumnya berarti adalah 10 elektron. Untuk ini maksimumnya adalah 14 elektron. Ingat-ingat. Oke. Sekarang gimana trik asik untuk mengisi elektron itu? Nah, ini tak kasih trik asik sekarang. Kita bermain trik asiknya. Nah, trik asik untuk pengisian elektron. Trik asik pengisian elektron menurut aturan siapa? Aufbau. Menurut prinsip Aufbau. Gimana prinsipnya Aufbau? Lah, ini saya buatkan trik asiknya. Pertama, teman-teman harus hafal gas mulia, yaitu heboh, negara, Arab, karena,
serangan ranjau. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Angkanya harus hafal di sini nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ini harus hafal. Kemudian kita mainkan trik asiknya adalah yaitu sip, sedap, ya sedap, nah gitu ya. Kemudian saking sedapnya ya, dari sufedap, pemaksaan tapi nanti supaya hafal ya, sufedap. Oke, saya ulang lagi, yaitu sip, sedap, sufedap. Mulailah angka 2, terakhir angka 7. Kenapa angka 1 nggak ada? Karena sudah diambil oleh HE, yaitu 1S2. Oke, lanjut. Ini 2, berarti S sama P. Ya, setelah 2 baru berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Oke. S sama P angkanya sama. S sama P angkanya sama. Berarti kalau ini 2, ini juga 2. S sama P angkanya sama, berarti ini 3. S sama P angkanya sama, berarti ini 4. D kurang 1, berarti sini saya tulis kurang 1, berarti ini adalah 3. Gitu caranya. Oke. S angkanya sama P sama, berarti ini 5. Berarti ini kurang 1, berarti sini berapa? 4. Oke. S sama P angkanya sama, berarti ini 6. Berarti ini kurang 1, 5. Kurang 1, berarti 4. Gitu caranya. Ini sama, berarti ini 7. Berarti ini kurang 1, berarti 6. Kurang 1, berarti ini 5. Udah, gitu aja. Jadi jangan lupa sip, sedap, sufedap. Mulai angka 2, berakhir angka 7. Tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7. S sama P sama, S sama P sama, S sama P sama, D kurang 1. S sama P sama, D kurang 1, F kurang 1 dari D. Udah, selesai. Contoh, nah taruh sini contoh konfigurasinya. Gimana contohnya? Misalkan saya punya X15. Kalau awalnya kita pakai cara biasanya ya dulu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 10 tambah 2, 12, 3P3. Ya, lah ini kita singkat. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 6, 10. Berarti mendekati NE. Berarti ini sama dengan apa? Yaitu NE. NE berapa? NE 10. Setelah itu baru apa? 3S2, 3P3. 3S2, 3P3. Contoh yang agak sulit ya. X misalkan 116. Coba teman-teman pakai cara 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, bla. Maka akan merasa kesulitan. Maka caranya tinggal kita cari 116 mendekati siapa? Ya jelas mendekati siapa? RN. Maka rumusnya jadi apa? Langsung mendekati RN. RN berapa? 86. Langsung kita mainkan tadi yaitu sufedap. Sufedap. Angka terakhir masih ingat angka berapa? Yaitu angka 7. Ini juga 7. Kurang dari 1 berarti 6. Kurang dari 1 berarti 5. Gitu aja. Masih ingat S itu maksimum berapa? S maksimum adalah 2. Saya tulis ini 2. F maksimum adalah berapa? 14. Berarti ini 14. D maksimum berapa? 10. Berarti ini 10. Kita hitung sekarang. 86 tambah 2. 88. 88 tambah 14. 102. Tambah 10. 112. Kurang berapa? Kurang 4. Inilah konfigurasi elektronnya. Oke. Tapi awas ya, untuk orbital D, pengisian untuk orbital D itu biasanya mengikuti aturan penuh setengah penuh. Contoh, ini X24. X24 itu mendekati apa? Mendekati apa 24? Kita cek. Mendekati AR. Oke, AR. Kita tulis AR. AR berapa itu? 18. 18. Setelah 18 baru apa? 4S. Saya tulis ya 4S. Setelah itu apa? 3D. 3D. Harusnya ini adalah 2. Ini adalah 4. 18 tambah 2 adalah 20. Tambah 4, 24. Nah, ini harus kurang stabil sehingga dia berubah ya menjadi apa nanti? Aturan setengah penuh. Berarti nanti jadi apa? 4S. Ini berarti 3D.
Sama ya. Ini berubah menjadi pindah ke sini, ini 1, yang ini 5. Oke. Nanti kalau ini misalkan ada 4S2 3D9 sama, maka diganti 4S1 3D10. Kenapa? Karena ini lebih stabil. Kalau kita cek menurut orbital, ini berarti 1 orbital, yang ini adalah 5 orbital. 5 orbital ya. Kalau kita masukkan berarti ini setengah penuh semua. Setengah penuh, setengah penuh, setengah penuh, maka dia lebih stabil. Oke. Ini berlaku untuk orbital D ya. Untuk orbital P, misalkan nanti P-nya 2, nggak boleh langsung diubah menjadi P-nya 3 ya. Oke. Jadi nanti kalau ada soal ini 2 sama 9 diubah menjadi 1 sama 10. Oke, itulah konfigurasi elektron menurut Bohr dan konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar tetap ditunggu supaya termotivasi untuk membuat video yang lebih baik lagi. Kalau ingin materi ini bisa dilihat di IG Kim Ude. Jangan lupa follow ya. Oke, sehat selalu, sukses semua, belajar terus ya.